Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 8, kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Nah, yang dimana kelompok 8 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Adinda Sakila Putri, saya sendiri. Yang kedua ada Saudari Nursri Samiranti. Yang ketiga ada Saudara Hidayat. Nah, di sini makalah kami menjelaskan tentang proses go public dan penawaran umum, serta fungsi peranan profesi. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sebagai materi pertama, yang dimana saya akan menjelaskan tentang proses go public dan penawaran umum. Nah, proses penawaran umum atau biasa disebut juga sebagai go public. Nah, yang dimana di sini penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini lebih populer disebut sebagai go public. Nah, go public dapat menjadi strategi untuk mendapatkan dana dalam jumlah yang besar. Dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan ekspansi, memperbaiki struktur permodalan dan investasi. Dengan adanya proses penawaran umum, perusahaan emiten akan mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya penawaran umum adalah yang pertama yaitu dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin. Nah, proses untuk melakukan go public relatif mudah sehingga biaya untuk go public juga menjadi relatif murah. Perusahaan dituntut untuk lebih terbuka sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk melakukan pengelolaan dengan lebih profesional. Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, go public dapat menjadi media promosi yang sangat efisien dan efektif. Selain itu, keuntungan ganda dapat diperoleh oleh perusahaan karena penyertaan masyarakat biasanya tidak akan mempengaruhi kebijakan manajemen. Selanjutnya itu ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pihak emiten agar proses untuk go public ini dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan. Nah, perencanaan tersebut meliputi perencanaan internal dan perencanaan eksternal, yang dimana perencanaan internal dilakukan dengan membuat kesepakatan dengan pemegang saham dan manajemen. Selanjutnya itu perencanaan eksternal. Perencanaan eksternal dilakukan dengan menjalin kerja dengan lembaga-lembaga penunjang dan Bapepam. Yang pertama yaitu persiapan dalam rangka penawaran umum. Terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dana melalui go public. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu rencana go public tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perusahaan. Yang kedua ada anggaran dasar dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada lembaga penunjang. Dan yang keempat ada tempat penitipan harta atau kusodian. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudari Nursri Samiranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursri Samiranti sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan pemateri pertama yaitu Saudari Adinda, yaitu membahas tentang tahapan dalam rangka penawaran umum yang dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, tahapan persiapan, yang itu merupakan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum, atau pada tahap yang paling awal perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Yang kedua, tahapan pengajuan pernyataan pendaftaran, yaitu dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Pendukung calon emin menyampaikan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal hingga BAPEPAN menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Yang ketiga, tahap penawaran saham. Tahapan ini merupakan tahapan utama karena pada waktu inilah
emiten penawaran saham kepada masyarakat investor. Investor yang membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Yang keempat, tahap pencatatan saham di bursa efek. Setelah penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham ini disebut dengan catatan di bursa efek di Indonesia adalah Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Persyaratan pencatatan saham di BEJ, yang pertama tuh kriteria telah memenuhi syarat umum pencatatan saham. Yang kedua, sampai dengan diajukan permohonan pencatatan telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama. Yang ketiga, laporan keuangan telah ada 3 tahun buku terakhir. Yang keempat, berdasarkan laporan keuangan auditan terakhir memiliki aktivitas berwujud bersih. Yang kelima, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendalian atau pemegang saham. Yang keenam, jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000. Yang kriteria kedua, papan pengembang, yaitu yang pertama telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham. Yang kedua, sampai dengan diajukan permohonan pencatatan telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama yang sama minimal 12 bulan berturut-turut. Yang ketiga, laporan keuangan auditan tahun buku terakhir yang mencakup minimal 12 bulan dan laporan keuangan auditan internal terakhir jika ada, memperoleh pendapatan wajar tanpa pengecualian. Yang keempat, memiliki aktivitas terwujud atau bersih, minimal 5 miliar rupiah. Yang kelima, jika calon emiten mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan atau memproses kurang dari 2 tahun, wajib melambatkan pada akhir tahun buku 2 sejak pencatatan sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan proyek keuangan yang akan diumumkan di bursa, atau khusus bagi calon emiten yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan sifatnya. Usaha memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai titik impas. Yang keenam, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendalian setelah penawaran umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek. Yang ketujuh, jumlah pemegang saham paling sedikit 500 pemegang saham yang memiliki rekening efek di anggota Bursa Efek dengan ketentuan bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana. Atau bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Yang ketiga, bagi calon perusahaan tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 bulan terakhir. 8. Khusus calon emiten yang ingin melakukan IPO, perjanjian emisi harus menggunakan prinsip kesanggupan penuh full atau full commitment. Cukup sekian dari saya, yang saya kembalikan kepada Hidayat yang akan melanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang kedua. Jadi di sini saya akan membahas tentang peranan profesi penunjang. Jadi profesi penunjang adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang bersyarat dan tata cara pendaftarannya diterapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi profesi penunjang ini terdiri dari
angkutan, konsultan hukum, penilaian, notaris, dan profesi lain. Jadi yang pertama akuntan. Jadi akuntan ini adalah pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawal, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atas instansi pemerintah. Jadi data informasi yang terekam meliputi nomor izin usaha KAP, alamat KAP, nama pemimpin, nama pimpinan, kontak atau email. Setelah itu daftar rekan. Lalu yang kedua ada namanya konsultan hukum. Jadi konsultan hukum ini adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Data dan informasi yang tercantum meliputi alamat kantor konsultan, nama rekan. Lalu yang ketiga ada namanya penilai. Jadi penilai ini adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di OJK. Data dan informasi yang tercantum meliputi nomor STTD, nomor izin usaha, alamat kantor, dan jenis kegiatan usaha penilai. Lalu yang keempat ada namanya notaris. Jadi notaris ini adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK. Data dan informasi yang tercantum meliputi alamat kantor, wilayah kerja, nomor STTD, dan sertifikat. Lalu yang kelima yaitu profesi lain. Jadi profesi lain ini adalah pihak jasa profesi lain yang dapat memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan terdaftar di OJK. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.